sebagai sumber ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan kegiatan produksi. Produksi membutuhkan faktor produksi, yaitu seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Namun, faktor produksi itu jumlahnya terbatas sehingga terjadi kelangkaan. Contohnya yang pertama, sumber daya seperti minyak bumi jumlahnya terbatas. Yang kedua, tenaga kerja kadang kurang terampil, dan teknologi di beberapa negara masih kurang maju. Karena itu, manusia harus menggunakan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut cara memperolehnya, barang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu barang ekonomi, yaitu barang untuk mendapatkan harus mengeluarkan pengorbanan atau biaya. Contohnya, makanan, pakaian, dan kendaraan. Yang kedua, barang bebas, yaitu barang yang tersedia banyak di alam dan bisa diperoleh tanpa biaya. Contohnya, udara, sinar matahari, dan air laut. Menurut kegunaan, barang dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, barang konsumsi, yaitu barang yang langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, roti, pakaian, dan minuman. Dan yang kedua, barang produksi, yaitu barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Contohnya, mesin, alat pabrik, dan gedung produksi. Pembahasan yang keempat yaitu kegunaan barang. Barang memiliki nilai guna utility. Nilai guna barang dapat bertambah karena beberapa hal seperti perubahan bentuk, contoh kayu diubah menjadi meja. Yang kedua, perubahan tempat, misalnya pasir dipindahkan ke kota untuk bahan bangunan. Yang ketiga, perubahan waktu, seperti payung yang sangat berguna saat musim hujan. Dan yang keempat yaitu kepemilikan, misalnya cangkul lebih berguna jika dimiliki oleh petani. Selanjutnya yang kelima, masalah pokok ekonomi. Karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya terbatas, muncullah masalah pokok ekonomi. Ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, uang. Apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Yang kedua, who. Bagaimana cara memproduksinya. 3. From whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. 3 masalah ini harus dipikirkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Yang keenam, biaya peluang. Biaya peluang adalah pengorbanan yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Contohnya, jika suatu perusahaan memilih memproduksi lebih banyak makanan, maka produksi minuman akan berkurang. Artinya, setiap keputusan ekonomi memiliki pengorbanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara suatu negara mengatur kegiatan ekonominya. Salah satu sistem ekonomi adalah sistem ekonomi tradisional. Ciri-cirinya seperti masih menggunakan kebiasaan turun-temurun, teknologi sederhana, dan produksi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kelebihannya adalah kehidupan masyarakat lebih sederhana dan jarang terjadi persaingan. Namun kekurangannya, perkembangan ekonomi menjadi lebih lambat. Oke teman-teman, itu saja dari pembahasan saya. Kesimpulannya, ilmu ekonomi mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, manusia harus bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini.